Teruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Tukang pinjam uang ngebet pengen jadi presiden, ayam pun geleng-geleng kepala. Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Sebelum saya lanjut menulis, coba Anda baca lagi judul tulisan di atas. Sudah? Baik. Mari kita lanjut ya. Menurut data yang saya temukan, Anies Baswedan disarankan untuk berhenti menjadi bodoh. Dibilang bodoh itu memang menyakitkan, tapi kalau faktanya begitu, ya mau bagaimana lagi? Terima saja sudah, karena faktanya Anies Baswedan itu memang terbukti begitu. Emang iya, kalau melihat ulahnya Anies Baswedan sejak jualan ayat, ngancam ayat sampai pinjam uang, semua orang akan paham kenapa Anies Baswedan belum pantas dicalonkan jadi capres. Pola berpikirnya masih amatir. Metallica bilang sad but true, menyedihkan tapi itulah fakta yang terjadi. Apakah cuma Anies Baswedan saja yang ulahnya amatir begitu? Sepertinya iya. Saya belum melihat ada capres lain yang amatir begitu, kecuali si Anies Baswedan yang super duper najar tralala itu. Makanya saya tidak heran sejak jadi gubernur, si Anies ini sudah mendapat gelar terhormat sebagai gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI. Ya tentu saja puncak dari komedinya adalah sebutan terhormat. Selain gubernur terbodoh, juga tukang pinjam uang. Dalam dunia persilatan perpolitikan regional dalam negeri, seorang politisi itu ya hanya punya dua tugas pokok, yaitu mensejahterakan masyarakat dan menghibur masyarakat. Jika seorang politisi bahkan masih belum mampu melakukan yang pertama, setidaknya ia harus bisa melakukan yang kedua. Dan si Anies itu melakukannya, tentu saja yang kedua. Namun, si bodoh-bodohnya dirinya yang kebelet nyapres itu tetap saja lebih tolol lagi parpol yang mengusungnya. Akibat ambisi Surya Paloh yang tidak pada tempatnya akhirnya menimbulkan dampak reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang masih waras dan belum sinting-sinting amat seperti halnya api yang disiram bensin yang meluas secara sporadis. Masyarakat waras dipaksa memaklumi siklus yang terjadi. Ayam pun pada galang-galang kepala. Kok bisa si Anies yang kaya akan julukan itu dicapreskan Nasrun yang katanya nasionalis dan menjunjung tinggi semangat perubahan. Yang lebih konyol lagi, semua orang yang mengkritisi ulah konyol pinjam duit si Anies itu dikata-katain tolol sama gerombolan kadrun. Yang tolol sebenarnya siapa? Kasihan orang yang dipinjamin duit. Sudah rugi banyak, terpaksa harus memaklumi ketololan yang terjadi. Ulah si Anies ini sama persis dengan ulah si tukang pinjam uang pada umumnya. Giliran minjam duit malas banget, giliran ditagih galaknya minta ampun. Yang dipinjamin pun akhirnya hanya elus dada dan tepok jidat. Ikhlasin saja daripada tertular aura ketololan yang tak bertepi. Harusnya Nasrun yang nombokin bayarin utangnya si tukang pinjam uang itu. Kan mereka yang mengusung itu orang jadi capres. Seharusnya mereka malu dan segera beresin utangnya. Setelah berhasil jadi presiden, baru minta balikin uang mereka dengan cara apapun, halal atau haram, kan begitu. Tapi nyatanya mereka sendiri ragu si tukang pinjam uang itu bisa menang jadi presiden. Makanya mereka mikir 1000 kali buat lunasin utangnya. Begitulah kura-kura tipikal parpol ecek-ecek nan koplak. Setelah perubahan yang mereka usung, ujung-ujungnya tujuannya cuma satu, demi kepentingan dan ambisi Surya Paloh. Mereka mengabaikan kewarasan normal masyarakat pada umumnya demi kepentingan bos mereka, Surya Paloh. Ekstremitas perubahan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi Surya Paloh yang tidak akan mungkin tercapai. Itulah sebabnya menjelang pemilu 2024 sangat perlu masyarakat yang masih peduli akan nasib bangsa ini menetapkan interpretasi baru terhadap penilaian atas kualitas capres yang diusung. Masyarakat memang harus membuat standar yang baru untuk menolak capres yang tidak layak dipilih. Standar baru tersebut yaitu adalah tentang siapa yang paling bisa menghibur masyarakat dan bikin orang-orang tertawa ngakak jumpalitan sampai guling-guling. Sebagai badut karbitan, semua habi dan kelakuannya itu
tanpa disadarinya telah memenuhi standar tersebut dengan mengolok-olok dirinya sendiri dan bikin orang-orang tertawa ngakak jumpalitan sampai guling-guling. Contohnya si Anies ini dulu dengan bangganya mengumumkan dirinya meraih penghargaan Harmony Award, yaitu penghargaan atas kontribusinya dalam membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama di DKI Jakarta. Padahal spesies kadrun intoleran dan radikalisme akut paling tinggi habitatnya di Jakarta. Mulai dari jualan ayat sampai ngancam mayat sarannya ya di Jakarta ini. Tapi hebatnya dirinya itu bisa mendapatkan penghargaan Harmony Award atas keberhasilannya membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama di Jakarta. Untungnya Gusti ora sare, aksi tipu-tipu ala Abu Nawasnya itu akhirnya ketahuan. Kemendagri menemukan anggaran yang tidak sesuai pada pos anggaran Sekretariat DPRD DKI dalam rancangan APBD DKI 2021 yang disusun Pemprov DKI dan DPRD DKI. Salah satunya adalah anggaran pembelian penghargaan yang menjadi perhatian Kemendagri. Tuh kan, Anies Baswedan memang benar-benar tumbuh menjadi sosok yang buruk. Ayam pun sampai geleng-geleng kepala sembari ngedumel, plekok, 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 kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Dengan Pilgub 2017 malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September. Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang kopi. Dan saya sendiri nggak memegang kopi. Telak, politikus Gerindra sindir Anies yang tak pamit. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Mungkin isu perjanjian politik antara Prabowo, Sandiaga dan Anies takkan menemui titik terang karena semuanya memilih tidak mau memperbesar masalah. Banyak yang penasaran akan isi perjanjian tertulis tersebut, tapi tampaknya tidak akan jadi konsumsi publik. Di satu sisi publik makin penasaran dengan utang Anies yang mencapai 50 miliar rupiah. Tapi ini juga takkan ada kejelasan. Sandiaga merelakan dan tidak mau memperpanjang urusan ini. Apalagi Anies sudah pasti bakal diam entah sampai kapan. Politikus Gerindra Andri Rosiade menyampaikan pesan dari Prabowo agar jangan mengungkit-ungkit kebaikan atau jasa masa lalu. Menurut dia, ucapan Sandiaga soal utang yang awalnya disampaikan Waketum Partai Golkar Erwin Aksa adalah sikap personal. Andri bilang jika ingin lebih detail mengenai isu tersebut, lebih baik konfirmasi ke Sandiaga karena menyangkut urusan personal. Selain itu, sikap resmi Gerindra itu selalu dikeluarkan oleh dua orang, yaitu Ketua Harian DPP Sufmi Dasko dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sikap Gerindra sudah jelas akan mencampuri urusan utang piutang Anies dan Sandiaga karena itu konsumsi internal dan pihaknya tidak ada rencana untuk mengekspos ke publik.